Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilmu Zaki. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua sesuatu yang sangat berguna dan pastinya kalian semua suka ya. Nah, sebelum video ini kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Dan apabila video ini teman-teman suka, jangan lupa klik like dan share ya teman-teman, supaya teman-teman semuanya mengetahui video terbaru dari Ilmu Zaki. Kali ini saya menemukan sebuah rongsokan salon aktif di tempat sampah ya teman-teman. Kebetulan tadi saya tanyakan kepada pemiliknya, nampaknya ini akan dibuang ya. Lebih baik apabila barang rongsok ini akan kita manfaatkan menjadi barang yang sangat berguna. Baik, kita lihat seperti apa dalamannya. Nah, ini teman-teman. Ini casingnya seperti ini. Ini nampaknya kabelnya sudah terurai semuanya ya teman-teman. Mungkin ini sama pemiliknya sudah malas untuk memperbaikinya. Ini seperti ini ya. Tombolnya juga sudah merotol, nggak ada. Dan ini juga sudah bolong. Kemudian untuk spekernya ada 2 buah ya. Ini sepertinya masih bagus, masih kenceng ya. Ya, ini juga masih kenceng. Untuk kabel-kabelnya ke arah speaker sepertinya masih lengkap ya. Coba kita tes dulu speakernya ya teman-teman. Ini apakah masih hidup ataukah sudah mati. Oke, masih nyala ya, masih hidup, masih nyala. Untuk yang satunya, ini malah bagus ini. Oh iya, sama. Oke, kedua-duanya masih sangat oke speakernya ya. Dan kali ini saya memiliki power ampli seperti ini ya teman-teman. Ini bentuknya yang sangat-sangat imut sekali. Ini ya. Sebesar ini ya teman-teman ya. Ya. Power ampli ini memiliki atau membutuhkan tegangan 5 volt ya, 5 volt DC. Kemudian outputnya stereo ya, LR. Ini outputnya ada L dan R. Kemudian untuk inputnya in L dan R. Nah, itu. Baik, langsung saja akan kita pasang ya teman-teman, seperti apa nanti hasilnya. Kita pasang dulu kabel-kabelnya ya teman-teman. Untuk tegangannya kita membutuhkan 5 volt. Kita beri kabel dulu. Nah, untuk selanjutnya kita sediakan kabel seperti ini ya teman-teman. Ini jack 3,5 yang biasa dipasang ke HP ya teman-teman.
kita kupas dulu ujungnya. Oke, setelah kita kupas seperti ini ya teman-teman, ya setelah kita kupas seperti ini, untuk groundnya kita jadikan satu saja. Kemudian sebelum kita solder, kita cek terlebih dulu apakah kabel ini masih utuh semuanya ataukah sudah putus. Oke, baik, langsung kita tes. Untuk yang merah, ini kita cek dulu. Masih bagus. Kemudian untuk groundnya kita tes, masih bagus juga. Kemudian untuk yang kabel putih, oke, masih bagus semuanya ya, masih bagus. Kemudian kita ambil saklar dari bekas PSU ini ya teman-teman. Ini kita ikat dulu dengan solasi ya teman-teman, supaya ini solderan yang ada di power ampli ini tidak lepas, karena ini sangat rentan sekali lepas ya, karena kabel sama amplinya saja ini masih besaran kabelnya, sehingga ketika tidak diamankan seperti ini nantinya akan mudah lepas lagi. Yang kabel ini sebelah menuju ke saklar, dan yang dari saklar ini adalah menuju ke baterai atau sumber tegangan. Ini tidak terpakai, kita lepas saja. Kabel ini akan kita pasang ke baterai saja. Kita turunkan dulu.
teman-teman, ini sudah kita pasang semuanya kabel-kabelnya, baik dari input arus DC nya di sebelah sini ya. Ini sudah kita pasang 5 volt. Kemudian untuk input audionya di sebelah sini ya, sudah kita pasang juga. Dan ini out audio ke speakernya ini ya, LR sudah kita pasang. Oke, sekarang kita lanjutkan pemasangan ke speakernya. Untuk yang pinggir ini negatif. Oke, baik teman-teman, setelah kita pasang rangkaiannya seperti ini ya, output speaker ya LR, tapi sementara kita pasang yang sebelah dulu aja. Kita pastikan dulu, kita cek apakah channel sebelah sudah menyala ataukah belum. Oke, kita pasang dulu baterainya seperti ini. Nah, baterainya seperti ini. Oh iya, tadi belum saya jelaskan. Jadi ini saya pasang di sini, ini hanya saya ambil jalur untuk pengisian arusnya saja. Jadi sebetulnya ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi ya. Tadi sudah dicek, yang bisa dipakai hanya jalur untuk pengisian baterai ini ya. Jadi ini masih bisa, syukur ya. Tinggal kita tancapkan ke sini saja. Kita tes audio apakah sudah ada suaranya apa belum. Oke, sepertinya jalur sebelah sudah bunyi. Sekarang tinggal kita sambungkan untuk jalur yang sebelahnya lagi. Suaranya mantep lur, kecil-kecil cabai rawit. Ya dulu ya, ini pakai inputnya juga. Ini dari HP seret ke sini nih, muter-muter sedikit. Nah, tuh ke ampli yang kecilnya sekuku itu tadi ya. Nah, oke, kita tes lagi. Mantap ya, masuk asli. Ya artinya lek gorenggo nenu-nene sik jas sampe. Amplinya cuma sak kuwek. Apakah ini panas?
belas, sama sekali tidak panas. Yo, saomah horor kabeh saya. Asli bener teman-teman, ini geler bener, ini mantep. Padahal ini, oh sebentar tak kecilin dulu ya. Ini asli suaranya geler ya. Ini bagi teman-teman yang punya bekas-bekas speaker seperti ini speakernya hanya 4 inci ya. 4 apa 6 ini ya. Nah segini nih. Ini kurang lebih 4 inci ya teman-teman. Nah ini sangat-sangat luar biasa gelernya ini ya. Ampli yang sekecil ini ya. Nah ini ya, segini nih amplinya, power kitnya. Ini belum ada tone kontrolnya ya teman-teman. Kalau sudah dikasih tone kontrol ini akan lebih mantap lagi. Oke, sekarang kita buktikan apakah yang bunyi ini benar-benar ini ataukah bukan ya teman-teman. Kita buktikan sekali lagi. Nah, mati toh. Ya, jadi ini benar-benar dari sini ya teman-teman ya. Nah, saklarnya juga sudah berfungsi. Selanjutnya tinggal perapihan. Kalau perapihan ini opsional ya teman-teman. Apakah ini mau dikuel-kuel atau mau ditempel, monggo silakan saja. Tapi kalau saya mendingan ini kita rapihkan, ini kita lem, ini kita ikat, kemudian kita lem lagi di sini ya. Kenapa? Karena ini driver kit ini sangat kecil sekali ya. Jadi kalau kabelnya ketarik sedikit saja ini bisa-bisa terlepas. Ya, jadi ini sangat kecil sekali. Oke, sementara sekian dulu video dari kami. Ya, jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.